Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir bersama kalian channel Milenial Guruku. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita inspiratif kelas 9. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Baik, dalam video ini akan dibahas beberapa hal berkaitan dengan ciri-ciri, struktur, dan kaidah bahasa teks cerita inspiratif. Kita simak ya. Nah, kita awali dengan salah satu tokoh pendiri IKEA yang dulunya ternyata adalah seorang penjual korek api. Nah, kisahnya tentu sangat inspiratif untuk kita baca lebih dalam lagi ya. Kemudian, tahukah kamu kalau pendiri KFC itu sempat ditolak 9 kali ketika mencari pekerjaan? Berikutnya, pendiri Aqua dianggap aneh karena menjual minuman yang saat itu masih minuman kemasan yang saat itu masih dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Dan saat itu, tahun 1950-an, tentu air minum dalam kemasan belum sefenomenal sekarang. Karena saat itu air putih masih mudah untuk didapat, tetapi berbeda dengan sekarang yang air bersih semakin sulit untuk didapatkan. Nah, kisah inspiratif berikutnya adalah datang dari seorang bocah pemulung yang begitu viral beberapa waktu lalu ketika membaca Al-Quran di trotoar kota Bandung. Nah, ini juga salah satu kisah yang inspiratif dari seorang pengendara ojek. Dia menuliskan bahwa mohon maaf saya tuli, mohon kerjasamanya 20 meter sebelum belok tepuk pundak saya, jika belok kanan tepuk kanan saya, jika belok kiri tepuk kiri, jika berhenti tepuk keduanya. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Nah, ini adalah contoh bagaimana orang-orang dengan segala keterbatasan tetapi memiliki solusi yang begitu menakjubkan. Nah, kita awali dengan pengertian cerita inspiratif dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Inspiratif berarti adalah bersifat menginspirasi atau memberikan ilham. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian teks cerita inspirasi adalah teks yang mengandung percikan ide-ide kreatif atau ilham sebagai akibat dari hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Jadi semakin kita peduli, semakin kita peka terhadap lingkungan, terhadap aspek-aspek masalah-masalah lingkungan di sekitar kita, kita akan semakin mudah untuk menuliskan cerita inspiratif. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri cerita inspiratif. Ada 4 ciri-ciri yang saya tampilkan di dalam video ini. Yang pertama adalah berbentuk naratif atau berbentuk cerita ya. Jadi teks cerita inspiratif berbentuk cerita. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk inspiratif, menginspirasi orang. Yang ketiga, bertujuan untuk menggugah perasaan empati atau agar orang lain merasakan apa yang dikisahkan di dalam cerita ini. Dan yang terakhir adalah teks cerita inspiratif merupakan kisah nyata maupun kisah rekaan. Jadi bisa diambil berdasarkan pengalaman pribadi kalian maupun diambil dari fiksi atau rekaan atau karangan bebas kalian yang tujuannya adalah bisa menginspirasi orang lain. Nah, itu tadi ciri-ciri teks cerita inspiratif. Selanjutnya kita bahas struktur cerita inspiratif. Ada 5 bagian struktur cerita inspiratif. Yang pertama adalah orientasi, berisi pengantar cerita, kemudian perumitan peristiwa, kisah tokoh dan peristiwa yang menuju puncak cerita. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah puncak cerita yang mulai beradu. Komplikasi berarti ada banyak masalah yang mulai bercampur di situ sampai dengan klimaksnya atau puncak masalah. Dan yang keempat adalah resolusi. Resolusi ini adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Jadi dalam bagian resolusi inilah pembaca akan dibuat merasa, oh ya di sini pembaca akan tergugah perasaannya. Yang terakhir adalah koda atau penutup cerita, berisi kesimpulan pesan moral. Nah, koda biasanya ada yang mencantumkan, ada juga yang tidak.
Di kode biasanya adalah pesan secara tersurat secara jelas di dalam teks. Misalnya adalah cerita ini mengajarkan kita untuk selalu jujur, karena kejujuran akan membuat perasaan seseorang menjadi lega dan seterusnya. Itu adalah contoh kode. Nah, tadi adalah struktur, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Selanjutnya adalah ciri bahasa atau kaidah bahasa teks cerita inspiratif. Ada 4. Yang pertama adalah menggunakan kata sifat. Kata sifat ini adalah untuk menggambarkan keadaan atau sifat tokoh ya, misalnya cantik, pendek, besar, pintar, bodoh, ramah, bingung, sedih, sombong, kecewa, dan seterusnya. Kemudian contoh berikutnya adalah menggunakan kata kerja. Kata kerja ini ada 2, yaitu kata kerja tindakan atau aksi. Contohnya adalah belajar, menanam, mengembara, memberi, melompat, berjalan. Itu contoh kata kerja aksi. Yang kedua adalah kata kerja mental. Contohnya membisu, mengeluh, mengerang, letih, lesu. Itu kata kerja mental. Nah, selanjutnya ciri bahasa yang ketiga adalah menggunakan kata ganti orang. Di dalam cerita inspiratif seringkali kita menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama contohnya adalah saya, aku. Orang ketiga contohnya adalah ia, dia, mereka. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan. Kata keterangan ini ada kata keterangan tempat, waktu, maupun tujuan. Keterangan tempat misalnya di sekolah, di rumah, di sana, di pagar, di jembatan, dan seterusnya. Keterangan waktu kemarin, pagi ini, bulan lalu, tahun lalu. Kemudian yang terakhir keterangan cara dengan atau dengan ya, contohnya misalnya adalah ibu pergi dengan tergesa-gesa, artinya dengan cara tergesa-gesa. Nah, itu adalah ciri bahasa teks cerita inspiratif. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah contoh cerita inspiratif. Ini saya kutipkan dari buku paket kelas 9 kurikulum 2013. Ada orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Pada bagian orientasi dijelaskan pengantar ya pada masa dahulu dan seterusnya. Kemudian perumitan peristiwa ini adalah peristiwa-peristiwa yang mulai datang, komplikasi, peristiwa mulai beradu, resolusi, penyelesaian masalah sudah mulai ada, dan yang terakhir adalah kode. Nah, ini orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, solusi, dan terakhir adalah kode. Seperti tadi saya jelaskan, kode tidak harus ada, karena sifatnya adalah untuk menekankan pesan moral yang ada di dalam cerita inspiratif. Oke, selanjutnya adalah kuis seperti biasa. Silakan tuliskan satu kalimat inspiratif yang kamu dapatkan berdasarkan pengalaman kamu sehari-hari. Kalian boleh menuliskannya di dalam kolom komentar, atau boleh juga menuliskan di dalam buku tulis masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe channel Milenial Guruku dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.